Baik, saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini, kita masih membahas tentang kasus Vina Cirebon ya, saudara-saudara, di mana IPW itu desak Polri audit penyidik lama di kasus Vina Cirebon. Indonesian Police Watch atau IPW meminta Polri mengaudit penyidik yang pernah menangani kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina itu yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat, dan pemeriksaan penting karena personel sebelumnya dinilai tidak profesional. Ini problem Vina, kasus Vina ya. Ini problem yang harus diaudit adalah tim penyidik di tahun 2016. Ini jadi problem karena diduga kerja tim penyidik 2016 itu tidak profesional. Kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso ya saudara-saudara di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan Senin tanggal 27 Mei 2024. Sugeng menjelaskan ketidakprofesionalan penyidik dikarenakan ketidakprofesionalan penyidik dikarenakan karena pemberitahuan identitas buronan yang tidak lengkap. Salah satu kesalahan dinilai karena nama tersangka tidak disebut secara lengkap. Mengapa bisa dirilis 3 DPO dengan identitas yang sangat minim? Ini pertanyaan nih. Karena untuk menetapkan seorang menjadi DPO harus dipastikan bahwa subjek hukum itu ada. Ingat ya, subjek hukumnya ada, identitas jelas, setidak-tidaknya terkait dengan fisik, kata Sugeng. Nah, lalu menurut Sugeng, polisi tidak bisa menyebar identitas buronan hanya dengan menggunakan nama panggilan. Sebab lanjutnya informasi itu tidak bisa dijadikan patokan yang akurat dalam pencarian orang. Nah, sebelumnya saudara-saudara, Marliana itu kan kakak kandung dari Vina Dwi Arsita atau Vina Cirebon, itu mempertanyakan hingga 2 nama dari daftar pencarian orang atau DPO yang sebelumnya sempat dirilis oleh Polda Jabar, di mana Marliana mengatakan pihaknya akan meminta kepada kuasa hukumnya untuk mempertanyakan berkurangnya jumlah DPO dalam kasus pembunuhan dan perkosaan yang menimpa adik kandungnya itu. Menurut Marliana, pernyataan dari Polda Jabar yang menyebut bahwa DPO itu dalam kasus tersebut hanya 1 orang membuat dirinya bertanya-tanya. Kan itu kan awalnya katanya 3 DPO kan. Nah, ini kenapa menjadi 1 orang, saudara-saudara? Dari 3 menjadi 1. Lalu Marliana mengungkapkan, sepengetahuan dirinya, jumlah DPO dalam kasus yang terjadi pada tahun 2016 itu bukan hanya Peggy Setiawan. Iya. Lalu ada berita yang mengejutkan juga, saudara. Akhirnya sosok Linda, sahabat Vina yang selama ini menghilang, itu muncul ya. Muncul ke publik semenjak kasus pembunuhan di Cirebon itu viral kembali. Di mana kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki yang terjadi di tahun 2016 di Cirebon kembali menjadi perbincangan publik. Bahkan viral di media sosial ya. Dan pembunuhan yang menghilangkan nyawa Vina dan Eki ini kembali viral lantaran masih adanya tersangka DPO yang buron. Pada Selasa tanggal 21 bulan 5 2024 lalu, polisi berhasil menangkap 1 tersangka ya, yang DPO di pembunuhan Vina yang bernama Peggy alias Perong. Ya, kita juga sudah melihat konferensi persnya saat itu, di mana Peggy sempat membantah atau melakukan perlawanan dengan mengatakan, "Saya siap mati, saya difitnah." Nah, lalu Peggy alias Perong itu hingga saat ini masih membantah juga bahwa dirinya adalah pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di mana di tengah kisruh penyidikan dan pemeriksaan terhadap para saksi dan
terpidana ya kasus pembunuhan Vina dan Eki, akhirnya sosok sahabat Vina muncul, yakni yang bernama Linda. Linda juga disebutkan akan diperiksa oleh Polda Jabar itu sebagai salah satu saksi pembunuhan Vina. Nah, di mana kata Hotman Paris juga pada Senin tanggal 27 bulan 5 2024 mengatakan kasus Vina Cirebon hari ini tanggal 27 Mei 2024 Polda Jabar akhirnya akan melaksanakan pemeriksaan BAP terhadap saksi Linda yang ditunggu-tunggu oleh rakyat. Oke. Lalu Pak Hotman juga mengungkap Linda akan diperiksa pada siang hari ini, namun waktu tempatnya tidak disebutkan. Pemeriksaan BAP terhadap Linda akan dilaksanakan hari ini, tanggal 27 Mei, sesudah makan siang setempat di Jalan Surya Diana Utara, RT 004 RW 006, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kata beliau lagi yaitu Pak Hotman Paris. Nah, lalu Linda diketahui adalah salah satu sahabat Vina ya, saudara-saudara, yang mengungkapkan ada pembunuhan dan pemerkos terhadap sahabatnya itu yaitu Vina Cirebon. Di mana 8 tahun yang lalu ya, beberapa pekan setelah kematian Vina, Linda mengaku kesurupan dan membongkar pelaku yang membunuh serta memperkos sahabatnya yang bernama Vina. Iya. Baik, saudara-saudara, sampai sini dulu berita terkini dan pertemuan kita tentang update terkini kasus Vina Cirebon. Terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton dan sudah mengkawal kasus ini. Mari kita kawal sama-sama. Dan terima kasih juga yang sudah mensupport di channel ini. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.